Assalamualaikum, halo guys, perkenalkan saya Arfan, Ilham, Yule, dan Pira. Kita akan membahas bab hubungan internasional dan organisasi internasional. Ngomongin hubungan internasional, tahu nggak sih, ternyata di beberapa negara tuh memiliki suatu organisasi, dan kadang organisasinya saling berkaitan atau bekerja sama dengan negara lain. Suatu organisasi pasti memiliki tujuan untuk saling menguntungkan. Berikut beberapa organisasi yang diikutsertakan Indonesia, yaitu PBB, ASEAN, G20, AFTA, dan APEC. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan memfokuskan organisasi dalam bidang ekonomi, yaitu APEC. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kepanjangan APEC itu apa? Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah sebuah forum internasional dengan anggota 21 negara di lingkar Samudra Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mewadahi kerjasama dalam bidang ekonomi dan bisnis, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Keberadaan organisasi APEC mampu mendorong negara-negara dalam lingkup Asia Pasifik untuk meningkatkan kemajuan di sektor ekonomi serta integrasi antar negara yang tergabung menjadi anggotanya. Fun fact, buat teman-teman sekalian, bahwa dalam menyebut anggotanya, APEC menggunakan istilah entitas ekonomi, bukan disebut sebagai negara atau negara anggota. Kenapa sih disebut sebagai entitas ekonomi? Soalnya, APEC bergerak di bidang ekonomi. Jadinya, APEC memandang anggotanya sebagai entitas, organisasi yang punya fungsi dan kegiatan ekonominya sendiri. Sejarah lahirnya APEC. Lahirnya APEC diawali dengan adanya pertemuan multilateral para pemimpin di Canberra, Australia, pada tahun 1989. Saat itu, Perdana Menteri Australia Bob Hawke melontarkan gagasan perlu dibentuknya sebuah forum yang kemudian diberi nama APEC. Berdirinya organisasi APEC ini didorong oleh misi dalam membuat kawasan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, misi awal dari didirikannya APEC ini adalah untuk mengurangi hambatan dalam melakukan investasi global. Adapun dua dorongan utama dibentuknya organisasi APEC pada saat itu, yakni rasa khawatir terhadap gagalnya perundingan putaran Uruguay, adanya perubahan politik dan ekonomi di wilayah Uni Soviet dan Eropa Timur secara besar-besaran. Pada pertemuan pertama anggota APEC yang dilakukan di Black Island, Seattle, Amerika Serikat, digagaslah visi bahwa APEC akan berperan dalam memajukan perekonomian dunia. Jadi secara garis besar, APEC didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat negara di Asia Pasifik melalui perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. Fungsi APEC mengutip dari buku Globalisasi, Peluang atau Ancaman bagi Indonesia karya Budi Winarno. Fungsi-fungsi dari APEC adalah: yang pertama, membangun integrasi ekonomi sesama negara anggota di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, menyediakan wadah bagi para pelaku usaha swasta untuk mendiskusikan masalah dalam hal ekonomi maupun perdagangan. Yang ketiga, membantu negara anggota dalam memperluas liberasi perdagangan juga investasi. Yang keempat, mendorong adanya perdagangan bebas global dengan tidak menjadi kelompok perdagangan yang tertutup atau anti-blok. Yang kelima, mendukung terciptanya perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Buat mencapai fungsi tersebut, menurut Department of Foreign Affairs and Trade Australian Government, dilakukan beberapa kegiatan APEC, seperti kerjasama ekonomi dan teknis, memfasilitasi perdagangan dan investasi, serta mengurangi batasan dan peraturan yang menghambat kegiatan ekonomi antar anggota, mengurangi biaya perdagangan antar negara dengan menetapkan harga teman yang berlaku di seluruh anggota, sharing informasi tentang perdagangan dan investasi, menyederhanakan peraturan dan administrasi terkait perdagangan, meningkatkan kapasitas SDM anggota demi kelancaran perdagangan dan investasi. Selanjutnya ada daftar negara anggota APEC. Melansir dari halaman resmi APEC, berikut 21 negara yang tergabung menjadi anggota APEC hingga saat ini. Ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Peran APEC. APEC memastikan kalau barang, jasa, investasi, sampai masyarakat anggota APEC bisa bergerak leluasa buat melintasi batas antar negara. APEC berperan untuk buat harga temat. Maksudnya, organisasi ini nentuin harga standar bea cukai antar negara. Jadinya, kalau mau ekspor impor dengan anggota lainnya, mereka dikenai harga bea cukai yang sama, nggak ada yang beda.
Nah, harga teman ini nggak dinaikin ya, tapi justru diturunin. Sehingga proses perdagangan bisa lebih murah dan lebih cepat diproses. Bisnis antara anggota juga bisa dapat banyak untung. Selain itu, APEC juga berperan buat menyelaraskan peraturan dan standar perdagangan di seluruh wilayah Asia Pasifik, selain bea cukai tadi. Misalnya, sebuah produk bisa diekspor hanya dengan satu syarat aja yang diberlakukan di Asia Pasifik. Indonesia jadi salah satu entitas ekonomi APEC. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan di antara keduanya. Kira-kira, apa kontribusi APEC buat perekonomian Indonesia? Dan gimana peran Indonesia buat APEC? Banyak sekali dampak positif yang didapat setelah mengikuti organisasi APEC. Berikut beberapa manfaat APEC bagi Indonesia. Yang pertama, jadi wadah yang bisa membangun kepercayaan antara Indonesia dengan anggota lainnya. Yang kedua, sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia jadi meningkat berkat pelatihan yang diadakan APEC atau anggota APEC lainnya. Yang ketiga, dunia usaha di Indonesia jadi untung karena ekspor dipermudah sejak Indonesia gabung APEC dari tahun 1989 hingga 2013. Indonesia dapat untung lebih dari 246 miliar dolar Amerika. Yang keempat, arus investasi di Indonesia meningkat. Total investasi portofolio dari anggota APEC lainnya yang masuk ke Indonesia pada tahun 2012 sebesar 245,200 miliar dolar Amerika dibandingkan 45,7 miliar dolar Amerika pada tahun 2001. Yang kelima, Indonesia jadi update tentang perekonomian internasional berkat informasi yang dikasih APEC. Yang keenam, Indonesia bisa belajar dari pengalaman positif dan negatif anggota lainnya tentang perdagangan bebas dan investasi. Yang ketujuh, kepentingan Indonesia dalam ekonomi internasional bisa terfasilitasi melalui APEC. Peran Indonesia dalam APEC di berbagai bidang. Peran negara Indonesia dalam APEC menjadi salah satu langkah strategis yang dapat mengangkat nama dan posisi tawar Indonesia di mata internasional. 5 peran Indonesia dalam APEC adalah 1. Ketua APEC periode APEC. Indonesia menjadi pemimpin APEC selama setahun dalam periode 1994. Peran tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk banyak berpartisipasi dan mempengaruhi arah kebijakan di dalam APEC. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional secara lebih baik. Pada masa kepemimpinan Indonesia di APEC, forum tersebut berhasil menghasilkan suatu deklarasi yang bernama Bogor Declaration dan Bogor Goals. Dalam mencapai Bogor Goals, ada 3 bentuk kerjasama yang bakal dilakukan antara anggota APEC, yaitu yang pertama ada memperkuat sistem perdagangan antar negara secara terbuka. Caranya dengan ngilangin hambatan biaya maupun hambatan lainnya dalam berdagang antar negara. Yang kedua ada perdagangan dan investasi di Asia Pasifik, lebih dikencangkan lagi. Caranya menetapkan harga teman yang bakal jadi standar biaya perdagangan antar anggota. Akses informasi dan administrasi dipermudah dan kebijakan di seluruh anggota juga disamakan. Yang ketiga ada meningkatkan kerjasama pembangunan Asia Pasifik. Caranya yaitu memberikan pelatihan ekonomi dan teknik atau yang bisa disebut dengan ekotek yang bisa mengembangkan sumber daya anggota biar siap menghadapi tantangan ke depannya. Peran yang kedua yaitu tuan rumah KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi APEC 1994. Indonesia yang menjadi pemimpin APEC terpilih menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi APEC 1994. Pada tanggal 15 November 1994, Konferensi Tingkat Tinggi APEC ini diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor. Sebanyak 18 pemimpin negara dari anggota APEC hadir pada KTT APEC 1994. Selanjutnya peran ketiga yaitu perumus dari Bogor Declaration dan Bogor Goals. APEC semenjak didirikan pada tahun 1989 belum memiliki arah gerak yang jelas. Bahkan pada KTT APEC di Amerika, kepastian mengenai putaran Uruguay belum didapatkan saat itu. Kejelasan arah gerak APEC baru dipastikan pada KTT APEC tanggal 15 November 1994, yakni dengan ditetapkannya Bogor Declaration dan Bogor Goals. Bogor Goals adalah arah gerak strategis yang merupakan hasil dari Bogor Declaration. Bogor Goals berisi yakni menciptakan pembebasan atau liberalisasi sistem perdagangan dan investasi yang targetnya terwujud adalah pada tahun 2010. Tujuan tercipta Bogor Goals yaitu memperkuat sistem perdagangan antar negara yang terbuka, meningkatkan bebasnya arus perdagangan dan jasa, mempererat kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, mengurangi hambatan perdagangan dan investasi. 4.
Pendorong dari terbentuknya Ecotech. Indonesia menjadi negara pendorong terbentuknya Ecotech pada KTT APEC 15 November 1994. Ecotech adalah Economy and Technical Cooperation yang menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi dalam konteks APEC. Ecotech berupa rancangan sistem ekonomi yang dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan merata. Hal ini dilakukan supaya kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggota APEC terkurangi dengan melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan institusi suatu negara anggota. Dan kelima, tuan rumah KTT APEC 2013, perpindahan ketua APEC dari Rusia ke Indonesia, terjadi pada KTT APEC ke-24 di Vladivostok, Rusia, tanggal 7-9 September 2012. Peran Indonesia dalam mewarnai kerjasama di tingkat regional semakin meningkat dengan puncaknya pada KTT APEC 2013 di Bali. Tema besar dari KTT APEC 2013 di Bali adalah Resilient Asia Pacific, The Global Engine Growth. Kekuatan Indonesia pada APEC 2013 menjadikan posisi Indonesia dalam kancah internasional semakin strategis. Sekiranya cukup pembahasan kita mengenai hubungan internasional dan organisasi internasional. Maka dari itu, kita sudahi sampai di sini perbincangan materi organisasi APEC. Maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang menyinggung teman-teman di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.